Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Via Yorma Yunita dengan NIM 190155201066 dengan mata kuliah Pengantar Ilmu Teknologi Kemaritiman dan dosen pengampu Bapak Wiwin Atmaja Putra. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai nelayan. Yang pertama, apa itu kenelayanan dan nelayan? Kenelayanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan nelayan dan penangkapan ikan. Sedangkan nelayan adalah istilah pekerjaan, di mana orang-orang bekerja untuk menangkap ikan atau biota laut lainnya di dasar kolam maupun di permukaan perairan, bisa di perairan air tawar, air laut maupun air payau. Yang kedua, bagaimana karakteristik nelayan? Karakteristik nelayan yaitu, yang pertama, memiliki kemampuan yang sederhana. Yang kedua, menggunakan perahu layar ataupun perahu mesin. Yang ketiga, menggunakan alat tangkap yang sederhana. Yang keempat, memanfaatkan cuaca untuk mengetahui keadaan laut, seperti angin laut dan angin darat. Yang kelima, memiliki semangat yang kuat dalam solidaritas dan gotong royong. Dan yang keenam, tingkat pendidikan, baik formal maupun non-formal nelayan masih rendah. Yang ketiga, permasalahan apa sajakah yang sering dihadapi oleh nelayan? Permasalahan yang sering dihadapi oleh nelayan yaitu yang pertama, dalam bidang aset. Nelayan masih sulit dalam mendapatkan bantuan berupa kapal sehingga hasil tangkapan masih sedikit. Yang kedua, fasilitas penyimpanan pendingin ikan masih terbatas sehingga kualitas ikan bisa menurun. Yang ketiga, kurangnya permodalan untuk operasional melaut. Yang keempat, minimnya akses nelayan dalam mendapatkan informasi mengenai cuaca, gelombang, maupun arus laut. Dan yang kelima, minimnya akses nelayan untuk mengetahui harga pasar ikan hasil tangkapan, sehingga sering terjadinya fluktuasi harga. Yang keempat, apa dan bagaimana kebijakan pemerintah terhadap nelayan? Kebijakan pemerintah terhadap nelayan itu yang pertama, yang paling terkenal adalah menenggelamkan kapal-kapal asing yang mencuri ikan di Indonesia. Yang kedua, memberikan bantuan kepada nelayan berupa kapal dan alat tangkap lainnya. Yang ketiga, memberikan kredit kepada nelayan guna meminjamkan modal sehingga tidak memberatkan nelayan. Dan yang keempat, memberikan keadilan bagi pelelang dan nelayan sehingga tidak mengalami kerugian. Nomor 5. Untuk mengetahui soal nomor 5, kita akan menyaksikan video berikut ini. Terik matahari menyeruak di balik pepohonan tua di pinggir pantai Kampung Nelayan Batu Besar Nongsa. Beberapa nelayan terlihat sedang asik bercengkrama di bawah pohon rindang di bibir pantai. Sesekali terdengar tawa mereka. Entah apa yang mereka bicarakan. Tapi, ya, begitulah keseharian kehidupan para nelayan di sini. Para nelayan di Batu Besar Nongsa sudah 2 bulan tidak melaut. Cuaca di laut masih belum bersahabat. Gelombang tinggi, angin badai seringkali menghantui mereka. Selama tidak melaut, para nelayan di Batu Besar Nongsa membuat kesibukan dengan memperbaiki pompong mereka yang sandar di bibir pantai. Di Batu Besar Nongsa terdapat sekitar 60 orang nelayan. Mereka tidak memiliki pekerjaan lain kecuali sebagai penangkap ikan di laut. Mereka menggantungkan hidup pada laut sebagai sumber mata pencarian utamanya. Di balik tubuh legamnya, para nelayan di Batu Besar Nongsa menyimpan harapan yang tidak pernah terwujud. Mereka tidak bisa marah. Mereka hanya bisa pasrah. Betapa tidak, selama puluhan tahun para nelayan di Batu Besar Nongsa Batam ini mengaku tidak pernah mendapat sentuhan bantuan dari pemerintah. Entah itu bantuan mesin pompong, jaring, dan alat tangkap lainnya. Semua itu tidak pernah sama sekali mereka dapatkan. Abu, salah satu nelayan di Batu Besar misalnya, ia mengaku sudah sering kali menyampaikan usulan bantuan alat tangkap nelayan kepada pemerintah, namun tidak pernah digubris.
hanya dicatat di lembar putih, tak pernah terwujud. Tidak pernah ada realisasinya. Selama ini, Abu menyebutkan ia melaut menggunakan pompong yang sudah lapuk dengan alat tangkap seadanya. Bantuan apa yang pernah kita dapat, Pak Bu? Saya semenjak berarti masuk ANC dulu, ada janji-janji ngasih kapal, ngasih jaring, itu tunggu setahun 2 tahun nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada, berarti janji itu nggak ada. Pemulir dah masuk ke sana. Jadi sampai tiba nggak ada. Jadi tunggu lagi, isi pemulir lagi. Kata saya bilang janji, 1000 janji nih. Ibarat kata orang Melayu, apa nangka tak bergetah kan? Jadi masing-masing kami berarti bawa diri sendirilah. Ada modal sedikit, istilahnya itulah, pandai-pandai lah kami kan, beli bubu, beli apa. Katanya ada untuk bantuan jaring, apa-apa lagi macam pada yang borong ini orang penjaring. Nunggu-nunggulah, tak ada juga. Nah itulah, ya harap-harap. Sama sekali tidak ada ya? Tangkap atau apa nggak ada ya? Tak ada, apalagi pompong ada Kita tangkap. nggak pernah mengajukan atau gimana? Pernah mengajukan proposal dah di Nggak sana, pernah tembus-tembus. tak tembus-tembus. Jadi dah capek kami kan. Selain Abu, nelayan lainnya bernama Bambang juga mengaku tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah. Bambang menjadi nelayan sudah hampir 7 tahun. Selama itu pula, ia tidak pernah merasakan adanya bantuan apapun itu dari pemerintah. Bang, selama ini belum ada bantuan sama sekali dari pemerintah, Bang? Entah tangkap atau apa jenisnya? Belum ada ya? Oke, sebagian lain apa harapan Abang, Bang? Bisa sampaikan? Harapan saya sih mudah-mudahan dari pihak pemerintah bisa turun ke lapangan, survei dulu, barangkali kan bisa membantu rakyatnya atau nelayan yang di sini lah gitu. Said Irwansyah Alatas melaporkan dari Batam. Nah, apakah intisari dari video tersebut? Intisari dari video tersebut adalah nelayan di daerah Pantai Nongsa masih sangat memprihatinkan karena mereka sudah 2 bulan tidak melaut dikarenakan cuaca, sehingga mereka hanya bisa berdiam diri di rumah dan memperbaiki kapal-kapal mereka. Padahal nelayan merupakan mata pencaharian utama mereka. Bantuan pemerintah berupa kapal itu tidak dibagikan secara merata, sehingga para nelayan di daerah Pantai Nongsa tidak pernah merasakan bantuan tersebut. Dan kurang tanggapnya pemerintah terhadap permasalahan tersebut membuat nelayan hanya bisa pasrah dengan keadaan. Harapan nelayan untuk pemerintah adalah pemerintah bisa mensurvei langsung wilayah nelayan tersebut, sehingga tidak adanya oknum-oknum tertentu yang memanipulasi data dan tidak bertanggung jawab, sehingga kondisi nelayan bisa lebih baik lagi. Sekian penjelasan dari saya, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.